Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pondok pesantren. Ya, karena ini akhir-akhir ini sering banyak yang membahas tentang pondok pesantren. Mulai dari yang pertama adalah tujuannya untuk mondoknya. Apa sih tujuannya ketika orang tua memondokkan anaknya? Itu tujuannya apa? Apakah supaya menjadi terkenal, atau apakah tujuannya agar menjadi kaya, atau tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk menjadi kaya, itu tidak harus lewat pesantren atau mondok, karena kalau dilihat orang terkaya di Indonesia, ya itu kan bahkan tidak ada yang mana lulusan pondok pesantren setahu saya. Kemudian kalau menjadi pejabat, ya juga tidak harus mondok, walaupun ada yang pejabat memang pernah ada pejabat yang pernah mondok. Tujuannya mondok adalah yaitu untuk mencari ilmu, atau untuk mencari ridhonya Allah, ya, supaya kita bisa menjalankan syariat Islam, supaya bisa sholat yang benar, wudhu yang benar. Itu adalah tujuan untuk mondok pesantren. Kalau ada pondok yang tahfidz, yaitu tujuannya adalah untuk menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, tujuannya itu. Makanya ketika ada yang mondok supaya nanti biar kaya, yaitu dari niatnya saja sudah salah. Supaya nanti kerjanya mudah, yaitu dari segi niatnya saja itu sudah salah. Karena tujuannya mondok itu tujuannya agar bisa mengetahui hukum-hukum dalam Islam, mengetahui syariat Islam. Tujuannya itu. Ya, kalaupun ada misalkan lulusan pesantren yang hidupnya kaya, yaitu biasanya ya dari ilmu-ilmu yang dipelajari di luar, atau bisa saja ketika lulus kemudian mengajar, kemudian ada yang mendapat gaji yang besar, itu juga bisa. Tetapi untuk niatnya sendiri itu tidak digunakan itu. Jangan sampai orang yang mondok itu niatnya untuk mencari uang, ya itu tidak tepat, karena niatnya itu agar bisa mengetahui ilmu syariat. Contoh seperti bagaimana sholat yang benar, ini ilmu fikih ya. Kemudian bagaimana cara wudhu, cara sholat, apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan wudhu. Kemudian ada yang membahas tentang bagaimana cara membagi warisan, itu untuk mengetahuinya. Dan diterangkan juga dalam fikih itu hukuman bagi orang yang membunuh, hukuman bagi orang yang meminum khamar, itu untuk mengetahuinya. Ketika dalam ilmu tajwid, ilmu Al-Quran misalnya, itu ya yang mendalami itu, ya tujuannya agar bisa membaca Al-Quran dengan mudah,
agar bacaannya baik ya. Tidak ada tujuan saya mondok untuk menjadi kaya. Kalau ada yang bertujuan seperti itu ya salah niat. karena ya tujuannya tidak untuk mencari uang, tidak untuk mencari pekerjaan. Adapun ketika lulus kok gara-gara itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak atau apa ya, itu ya barokahnya mondok, atau bisa saja hikmahnya. Berbeda dengan kebanyakan orang yang kuliah, itu kan memang tujuannya memang untuk mencari kerja agar mendapat kerja yang layak. Ya juga tidak salah, karena kan beda-beda tujuannya, beda-beda. Makanya lulusan pondok pesantren biasanya itu kan ya ada yang petani, ada yang penjual, ada yang kalau yang menjadi pejabat juga ada. Dan itu tidak masalah. Seorang pengasuh pondok pesantren itu tidak mempermasalahkan pekerjaan alumninya. Yang penting adalah pekerjaan yang halal, itu saja, dan tidak sampai menggunakan ilmu dari mondoknya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Adapun ketika ada maksudnya menggunakan pangkatnya misalkan dengan tujuan yang lain, ya itu salahnya individu. Dan ini yang saya bahas adalah pondok-pondok yang salaf, maksudnya yang mengajarkan kitab-kitab seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Alfiyah, dan lain-lain. Contoh pondoknya kalau di Jawa Tengah ya ada pondok kalau di Pati ya pondok di Kajen, kemudian di Bandung Sari kalau itu kayak seperti pondok Fadlul Wahid, pondok Al Ma'ruf, kemudian ada pondok Brabu, ya itu adalah pondok-pondok yang ada di Jawa Tengah. Kemudian ada kalau di Jawa Timur ya seperti Ploso, Lirboyo, Sidogiri, ya dan lain-lain lah. Kemudian ya intinya pondok-pondok salaf itu adalah yang mana pondok-pondok yang salaf, dan itu juga ada MTS-nya, maksudnya ada yang mempelajari ilmu umumnya juga ada, banyak yang ada MTS, MA itu juga ada, tinggal memilih. Ada juga pondok maksudnya tidak fokus pada salaf, maksudnya ya ada pelajaran umumnya, itu juga ada. Misalkan kan ada yang ketika sekolah di sini wajib mondok di sini, itu juga ada pondok yang seperti itu. Ya itu tujuannya agar sholatnya itu teratur, tidak bolong-bolong. Kan rata-rata pondok itu kan mewajibkan jamaah sholatnya, karena memang tidak bisa dipungkiri kalau di luar pondok pesantren itu biasanya masalah sholat itu kurang diperhatikan dibanding di dalam pesantren ya. Tapi juga harus diingat ketika mau memondokkan anaknya, saudaranya, ya itu juga harus dilihat pondoknya dulu, pondoknya itu seperti apa. Kalau ingin tahu bagaimana di dalamnya ya bertanya kepada alumninya, nah, itu seperti apa kegiatannya, bagaimana. Jangan sampai
mondok kemudian ternyata di dalamnya tidak sesuai. Nah, contohnya yang termasuk viral ya pondok Az-Zaitun, yaitu tidak masuk, walaupun backgroundnya pondok pesantren itu juga tidak masuk karena ajarannya juga tidak sesuai. Begitulah kira-kira penjelasan saya tentang niat mondok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.